Nahmaduhu nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim ba'du. Maulana Yusuf rahmatullah alaih berbicara kepada sekumpulan orang ketika Maulana Ilyas rahmatullah alaih wafat. Beliau berkata, kita harus bekerja. Benda-benda dunia pasti akan habis, tetapi kerjanya Maulana Ilyas rahmatullah alaih akan tetap terpelihara. Kerja yang harus dilakukan oleh saya dan oleh Anda sekalian. Saudara-saudara sekalian, maksud daripada usaha kerja tabligh adalah agar orang-orang Islam menjalani hidupnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tertib 6 sifat. Hanya melalui latihan hal ini akan dapat kita pahami. Tetapi banyak dari kalangan masyarakat berilmu yang salah di dalam memahaminya, sehingga maksud dari lafaz 6 sifat tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Maksud yang kami pahami dan kami sebutkan, maka bekerjalah sesuai dengan itu, dan dengan ditulis semua perkataannya, insya Allah akan dapat diingat. Walaupun ada dalam keadaan penderitaan jasmani, kerugian harta, dan bertentangan dengan keinginan nafsu, banyak juga orang yang menyempurnakan dan taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, dengan usaha tabligh ini suasana akan terbentuk dan akan timbul kerisauan dan pikir di dalam hati seseorang, bagaimana umat ini terlepas dari tangan Yahudi dan Nasrani. Dan dengan sebab timbulnya kerisauan dan pikir inilah Allah Subhanahu wa taala akan menyinari kembali agama yang telah padam. Misalnya ketika pasukan Tartar menyerang Baghdad, dari 220.000 orang Islam, 116.000 diantaranya telah dibantai. Namun dengan asbab pikir Syekh Syihabuddin, pintu hidayah telah terbuka. Begitu juga dengan agama ilahi yang maha agung yang kembali hidup di tangan Mujaddid Al-Fisani. Saudara-saudari muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus berdakwah ke tempat-tempat yang dekat, ke tempat-tempat yang jauh, dari dalam negeri sampai ke luar negeri, bahkan ke negara-negara Eropa dan Amerika. Orang-orang yang akan berusaha buat dakwah ke negara-negara Eropa dan Amerika adalah orang yang kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila melihat kehidupan penduduk di negara-negara tersebut dalam hal cara mencari rezeki dan muasyarahnya, maka hatinya tidak akan terpengaruh, tidak akan terkesan, melainkan sebaliknya tawajuh terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan masyarakat Eropa dan Amerika itu bertentangan dengan cara Islam dan bertentangan dengan amalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka melihat hal ini, maka air matanya akan keluar melihat keadaan dan suasana agama di sana. Jadi saudara-saudara sekalian, suasana agama ini penting di dalam diri kita dan kita wujudkan dengan cara mengamalkan agama. 5 hal yang apabila kita amalkan, maka akan wujud agama. Jadi agama akan datang. Pertama, keyakinan yang sempurna. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, zikrullah, ingat kepada Allah. Yang keempat, semangat untuk mencapai keridhaan ilahi. Dan yang kelima adalah mujahadah, mengendalikan hawa nafsu. Yang menjadi sasaran dari hal yang pertama adalah ibadah. Yang kedua adalah akhlak. Dan yang ketiga muasyarah. Sekarang untuk mendatangkan ibadah ke dalam 5 hal ini, yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan usaha. Dengan 5 hal tersebut, ibadah akan hidup. Apabila kehidupan sudah berlangsung dengan 5 hal ini, maka sisa ibadah-ibadah lainnya akan menyebabkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
cara tabligh disesuaikan dengan 5 hal dan berusaha ke atasnya. Kemudian menyiapkan orang untuk bersama-sama beribadah dan berlatih yang disesuaikan dengan 5 hal yang tadi disebutkan. Oleh karena itu kita harus menghidupkan amal maqami, berdakwah di setiap tempat dan pergi ke negara lain untuk berdakwah. Saudara-saudara sekalian, berjanjilah kita untuk memantapkan keyakinan, tapi jangan ini yang dijadikan maksud. Saudara-saudara sekalian, maka kita harus tenang di dalam Islam. Harus kita yakin dengan Islam itu, dan harus kita pegang teguh Islam itu. Islam adalah mengorbankan jiwa dan harta untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibadah itu? Ibadah adalah beramal dengan ikhlas karena Allah. Apakah sholat itu? Sholat adalah mengambil sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dakwah itu? Dakwah adalah memberikan sesuatu kepada makhluk. Saudara-saudara sekalian, maka berjanjilah untuk mengambil yakin, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan, karena tujuan dari beramal adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sering mengajak saudara-saudara untuk hadir di dalam pertemuan-pertemuan, hadir juga di dalam istima. Jangan hanya bertujuan untuk menziarahi masyayikh atau datang hanya untuk berdoa saja, melainkan datang dengan tujuan untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita datang untuk kebesaran dakwah dan dengan dasar akhirat untuk mendapatkan pahala. Maka kita harus betul-betul meyakini bahwa kita harus berjaya, harus dapatkan kejayaan dengan agama ini. Apa itu kejayaan? Sholat merupakan kumpulan nubuah untuk dapatkan kejayaan. Oleh karena itu, ketika waktu sholat telah tiba, maka seluruh aktivitas harus ditinggalkan dulu, kemudian pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Di dalam sholat bukan hanya meninggalkan amalan perdagangan dan muasyarah lainnya, bahkan memikirkan di dalam sholat juga dilarang. Memikirkan perdagangan, memikirkan muasyarah di dalam sholat dilarang. Manusia seluruh alam mengamalkannya dengan tawajuh menuju kepada hayya alal falah. Amalan ini diibaratkan untuk melatih keyakinan bahwa dasar dari kejayaan setiap manusia hanya ada di dalam amalan nubuah, yaitu amalan dengan mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara membentuk sholat supaya sholat kita mempunyai ruh? Maka kita penting perkara sholat ini kita kaji, mengerjakan sholat untuk mendapatkan manfaat langsung dari kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempergunakan anggota tubuh dengan cara yang ditentukan dari ujung kaki sampai ujung rambut hanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempergunakan dengan benar tangan, mata, telinga, lidah, dan kaki. Hati senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keyakinan yang benar. Sholatlah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, tasbih, ruku, sujud, semuanya lebih tinggi nilainya daripada alam dunia ini. Sholatlah dengan keyakinan seperti itu, kemudian mengangkat tangan untuk berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudratnya akan memenuhi seluruh kebutuhannya. Dengan sholat seperti itu pula lah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni segala dosa hambanya, memberikan rezeki yang berkah, dan mendapatkan taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mendapatkan sholat seperti itu, maka kita harus mendakwahkan sholat dan mentargib orang lain supaya mengerjakan sholat dengan khusyuk dan hudu, agar memahami bahwa dengan sholat kita akan mendapatkan keuntungan, kita akan mendapatkan kemanfaatan, kita akan mendapatkan kejayaan, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga kita memperdengarkan kepada orang lain bagaimana
sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, melatih diri supaya sholat dengan betul, menjaga wudhu dengan betul, memiliki pikiran yang tenang, tumaninah, berdiri ruku dan bertawajuh di dalam sujud. Saudara-saudara sekalian, sedikitnya ada 3 hal yang harus dipikirkan, yaitu Allah sedang melihat saya. Setelah sholat harus dipikirkan, mungkin sholat saya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita harus menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, datangkanlah hakikat sholat kepada saya. Saudara-saudara sekalian, maka kita perlu usaha memikirkan bagaimana agama wujud dalam diri kita, sholat wujud dalam diri kita, dzikir juga wujud dalam diri kita, ilmu juga harus wujud dalam diri kita. Insya Allah, tujuan dari ilmu adalah supaya timbul semangat pada diri kita untuk mendatangkan suatu dalam apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala pada saat ini dari saya. Kemudian mengerjakan suatu amalan dengan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwa barang siapa yang pergi bersafar untuk mempelajari ilmu agama, safarnya akan dihitung sebagai ibadah. Ribuan malaikat akan menghamparkan sayapnya supaya diinjak oleh orang yang menuntut ilmu. Bumi, langit, dan seluruh makhluk akan mendoakan keampunan untuknya. Tidurnya seorang alim ini lebih ditakuti setan daripada ibadahnya 1000 orang abid. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, menciptakan semangat untuk mencari ilmu. Mendengarkan pembacaan kitab Fadhilul Amal, kemudian duduk di depan halaqah taklim, datang menemui alim ulama. Pahamilah bahwa ini merupakan salah satu ibadah, dan berdoa sambil menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hakikat ilmu kepada kita, supaya hadir ketawajuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan. Maka harus memperbanyak zikrullah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepadanya. Selama lidahnya bergerak untuk berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keampunan. Zikrullah ini adalah benteng terjaganya setan. Untuk mendatangkan ketawajuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendakwahkan zikrullah kepada orang lain, memberikan targhib. Di dalam pikiran harus tertanam bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat saya. Allah Subhanahu wa taala melihat saya setiap saat. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan ya Allah hakikat zikir kepada saya. Jika kita tidak menggunakan ilmu dengan benar, maka kita akan mendapat kerugian. Maka kita betul-betul belajar, ya. 1, belajar ilmu dengan betul. 2, ilmu yang betul digunakan dengan cara yang betul. Apabila ilmunya betul kemudian digunakan dengan cara yang tidak betul, ini adalah suatu kerugian yang besar. Ilmu telah didapatkan. Dengan ilmu itu maka Anda akan mendapatkan 3 maksud yang sangat penting, yaitu 1, keyakinan di dalam hati. Yang kedua, beramal dengan ilmu tersebut. Dan sebarkanlah amal ke seluruh alam. Masya Allah. Apabila kita berusaha mendapatkan ketiga perkara yang disebutkan tadi di atas, yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang berjalan dengan batil di muka bumi di zaman ini, seperti juga Romawi dan Persia, akan berkeping-keping mereka menemui kehancuran. Pada akhirnya Dajjal akan datang dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga akan seimbang apabila dibandingkan dengan zaman yang ada pada saat itu. Pada
saat itu imam akan datang dari bumi dan Nabi Isa alaihissalam datang dari langit. Mereka berdua akan berusaha dengan cara yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Imam Mahdi akan datang dari bumi, kemudian Nabi Isa datang dari langit. Maka akan berusaha dengan cara yang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan kekuatan Dajjal. Nah, maka kita harus berkorban, berusaha mencapai tahap pengorbanan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan dengan amal yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan memberi kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan bom, daripada kekuatan nuklir. Setiap amalan Rasulullah SAW dapat menyebabkan berubahnya alam dunia. Misalnya dengan sholat istisqa dapat mengubah keadaan, sholat gerhana dapat mengubah keadaan, doa dan sholat hajat dapat digunakan sebagai sarana untuk mengubah suatu keadaan yang tidak sesuai, baik bersifat perorangan maupun kelompok. Maka dengan isyarat jari telunjuk Rasulullah SAW dapat membelah bulan menjadi dua bagian. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari contoh-contoh yang telah disebutkan barusan, jelaslah bahwa setiap amalan Rasulullah SAW mengandung kekuatan yang sangat besar. Isyarat Rasulullah SAW ini adalah takwini amal beliau. Begitu juga tasyri' amalnya dapat mengandung kekuatan. Pada masa sekarang, orang-orang pemerintahan tidak menuju ke arah ini. Mereka berkata, Quran dan hadis tidak bermaksud untuk hal itu. Quran adalah sebagai petunjuk yang dapat memberikan penyelesaian, saudara. Quran adalah hudan. Quran itu adalah solusi yang dapat memberikan penyelesaian, kemuliaan, dan kehinaan seseorang. Kepentingan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka betul-betul kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka kita juga harus senantiasa bagaimana sempurna agama wujud dalam kehidupan kita. Nah, kita buat silaturahmi kepada saudara-saudara muslim kita. Maka kita juga memberitahukan mengenai adab-adabnya dalam silaturahmi, dalam jaulah itu dengan betul. Apabila berjalan senantiasa sambil berzikir dan menundukkan pandangan. Segala masalah yang kita hadapi semuanya berhubungan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah-masalah kita tidak ada hubungannya dengan benda-benda di pasar. Tidak ada hubungannya dengan benda-benda yang zahir. Dan jangan tertuju kepada benda-benda itu. Dan jangan memikirkannya. Apabila melihatnya, maka pahamilah bahwa itu adalah gundukan tanah. Apabila hati kita tertuju kepada benda-benda dunia, maka segera kembalikan kepada maksud kita berjalan. Berjalan dengan penuh ketundukan, dengan ketawaduan, dengan keusyuan. Berjauhlah, mengajak orang taat kepada Allah, maka kita pun harus taat kepada Allah. Hati yang tadinya tertuju kepada benda, kita kembalikan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahwa kita akan memasuki pintu kubur dan berjalan di bawahnya. Apabila sedang menjauhlah, bersilaturahmi, berjalannya dengan rapat. Yang berbicara hanya satu orang, yaitu mutakalim. Bicaralah mengenai kejayaan manusia dan bicaralah dengan singkat. Ajaklah orang-orang banyak. Apabila bersedia, langsung dikirim ke masjid. Katakanlah kepada mereka, saudara kita sesama muslim, kita telah sama-sama mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemelihara. Untung dan rugi, kemuliaan dan kehinaan ada di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani hidup, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ridho kepada kita dan hidup kita akan berkah. Maka kita semua harus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu saudara,
di masjid sedang ada pembicaraan mengenai iman dan amal soleh. Nah, ini kira-kira pembicaraan waktu jauhlah kita. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkahan di dalam rezeki, akan mengampuni segala dosa dan mengabulkan segala doa. Dia Allah Subhanahu wa taala mendengarkan segala keinginan-keinginan kita. Nah, dalam jauhlah kita utarakan fadilah-fadilah, bukan ancaman-ancaman. Apabila telah datang dekat waktu sholat, maka segera kembali menuju masjid. Taatlah kepada amir, jauhlah, dan kembali berjalan sambil beristighfar. Nah, ini kira-kira adab-adab yang mesti kita buat ketika kita berjauhlah, bersilaturahmi, mendatangi saudara-saudara kita orang-orang Islam. Setelah bermudzakarah, dalam adab-adab kita juga mengenai adab-adab jauhlah dan berdoa, kita berjalan juga dalam satu rombongan yang dibentuk mungkin sekitar 10 orang. Maka kita mula-mula berjauhlah ke rumah-rumah, bisa juga ke pasar-pasar. Setelah dari rumah-rumah lalu ke pasar-pasar. Semua anggota jauhlah senantiasa memperhatikan tertib-tertib di dalam jauhlah. Tinggalkan 2 atau 3 orang di masjid, persiapkanlah dari orang-orang baru, kemudian pahamkan kepada mereka untuk senantiasa menyibukkan diri di dalam masjid. Nah, di dalam jauhlah itu bawalah 3 atau 4 orang, tugaskan 1 orang dari yang tinggal di dalam masjid itu untuk berzikir, 1 orang sebagai istiqbal untuk menyambut tamu. Apabila ada orang yang datang, dipersilahkan untuk mengambil wudhu, kemudian melakukan sholat. Jauhlah juga dikerjakan sekitar 45 menit. 6 atau 7 menit sebelum waktu sholat, jauhlah dihentikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 6 atau 7 menit sebelum waktu sholat, jauhlah dihentikan dan kembali ke masjid. Semua anggota harus mengerjakan sholat fardu berjamaah di masjid, tak ketinggalan takbir yang pertama bersama imam. Saudara-saudara sekalian, maka kita perlu juga di samping jauhlah umumi yang kita buat, kita perlu juga membuat jauhlah khususi. Khusus waktu mengerjakan jauhlah khususi, apa orang yang kita temui misalnya dia tidak tawajuh terhadap pembicaraan yang kita utarakan atau tidak bersedia untuk mendengarkan, maka cara yang terbaik adalah dengan menghentikan pembicaraan tersebut, kemudian mohon diri darinya, pamit, dan kita harus mendoakannya. Saudara-saudara sekalian, sebaliknya jika orang yang diajak bicara ini tawajuh, jadi orang yang diajak bicara tawajuh untuk mendengarkan, maka pembicaraan kita tuh sampai selesai, semuanya disampaikan. Di dalam jauhlah khususi, apabila yang kita kunjungi adalah ulama, kita hanya diperbolehkan minta doanya saja. Apabila dia bertawajuh, maka sedikit kita menerangkan mengenai pentingnya kerja dakwah ini. Maka ini penting kita membuat suasana agama, membina muasyarah juga, muasyarah islami, adalah berusaha supaya sunnah Rasulullah SAW itu hidup, dan cara Rasulullah SAW juga hidup dalam setiap bagian kehidupan. Bentuknya bisa berupa menghidupkan keyakinan, mendirikan ibadah dengan cara yang benar, dan melatih diri dengan akhlak Rasulullah SAW. Dan semua ini dapat terwujud dengan cara agar ilmu dan dzikir berkembang luas. Caranya adalah yakin bahwa amalan yang zahirnya dapat memberikan kejayaan kepada manusia di dunia ini sebetulnya tidak dapat memberikan apa-apa. Tetapi kejayaan bagi manusia adalah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah misalnya untuk mendapatkan hakikat ibadah dan akhlak, maka kita perlu berusaha dengan melatih yakin. Nah, apabila ibadah kita sesuai dengan tertib-tertib yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah hidup dalam amalan kita, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya akan memberikan kejayaan. Apabila dengan cara tertib ini kita berhubungan dengan hamba Allah yang lain,
maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bertawajuh kepada kita. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang, akan diturunkan kepada kita sejauh mana hakikat ibadah dan akhlak ada di dalam kehidupan kita dan berusaha ke atasnya dengan yakin. Modalnya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh itulah seluruh bagian kehidupan kita akan tercipta keyakinan yang sesungguhnya. Dan semakin kita pelajari cara beribadah dan berakhlak, maka akan semakin terbentuk dalam kehidupan dan semakin kita merasakan ibadah yang khusyuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala semakin ridho kepada kita. Apabila semua cara-cara ini telah hidup, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan tercurah. Jadi kehidupan kita ini harus mujahadah, harus berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap zaman Anbiya alaihissalam diturunkan adalah untuk melawan segala bentuk kekafiran. Mereka berkata, kejayaan kita tidak ada hubungannya dengan benda-benda, melainkan kejayaan kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Kejayaan ini ada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalan kita betul dan apabila amalan kita baik, walaupun kita berada dalam posisi yang lemah, maka pasti kita akan mendapatkan kejayaan. Sebaliknya apabila amalan kita rusak, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya, yaitu dengan kekuatan-kekuatan yang besar. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk memperoleh kejayaan, kebahagiaan, kita harus memperbaiki amal. Apa yang harus diperbaiki? Perbaiki amal. Setiap zaman semua nabi diturunkan untuk melawan kekafiran pada zaman itu. Rasulullah SAW diturunkan untuk melawan kekafiran karena pemerintahan, karena harta benda, pertanian dan sebagainya. Usaha yang dilakukan Nabi bukan atas hal tersebut, melainkan Rasulullah SAW berusaha atas mujahadah dan pengorbanan. Perkara yang batil menyebar dengan segala bentuk kesenangan, santai-santai kesenangan, sedangkan perkara yang hak menyebar dengan segala kesusahan, segala penderitaan dan kesedihan. Perkara-perkara yang batil berdiri dengan kekuasaan dan harta benda, dan yang hak kebenaran berdiri dengan kesusahan dan kemiskinan, kefakiran. Saudara-saudara sekalian, semakin banyak fitnah yang didasari dengan kekuasaan, harta benda, dan kesenangan-kesenangan, maka untuk menghancurkannya harus dilawan dengan apa? Harus dilawan dengan kesusahan, harus dilawan dengan mujahadah, harus dilawan dengan kefakiran dan kemiskinan. Sekarang saudara-saudara, dengan sebab kerja dakwah ini sedikit terbentuk kemampuan untuk bermujahadah dan berkorban. Yang paling dikhawatirkan dalam usaha ini adalah segala bentuk yang hak dan yang batil dicampur adukan. Apabila hal ini terjadi, maka ruh kerja ini akan keluar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjaga kerja dakwah ini, maka setiap pekerja dakwah harus berusaha untuk mengorbankan setiap kesenangannya, untuk mengorbankan setiap kelezatan kesenangannya, dan membiasakan diri untuk hidup bermujahadah. Berusaha sedikit demi sedikit, hidup sederhana, hidup dalam keadaan miskin, hidup sederhana. Apabila ingin huruj, maka keluar dengan jamaah jalan kaki. Orang yang datang kepada kami sering berkata, ini uang saya, katanya, maka gunakan untuk kerja agama. Maka kita harus berkata kepada orang itu, Tuhan, di dalam kerja dakwah ini kami mendidik orang supaya berkorban, mengeluarkan harta dengan jalan yang benar, dengan jalan yang suci, dan tidak dengan jalan seperti ini. Untuk itu gunakanlah dengan cara yang betul dan belajar dulu dengan cara-cara kami.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, dan insya Allah kita amalkannya, dan kita dakwah niat ke seluruh alam insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Untuk memperkuat kerja dakwah ini, cara adat istiadat, surat kabar, koran-koran, radio, dan televisi sangat dilarang dan harus ditinggalkan, karena cara-cara tersebut tidak mendatangkan ketakwaan. Bentuk kerja dakwah yang sesungguhnya adalah kita berjaulah, buat taklim, tashkil, dan lain-lain. Apabila diperlukan musyawarah, maka kita ajak teman-teman yang sesuai untuk diajak musyawarah. Orang-orang yang tidak aktif dalam amalan umumi hendaknya jangan dilibatkan di dalam musyawarah ini. Maka saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga perbaiki amal kita, perbaiki zikir kita, perbaiki taklim kita. Kita duduk di dalam majelis taklim dengan semangat, tawajuh, penuh dengan adab, mahabbah, membesarkan kalamullah dan sabda Rasulullah SAW. Duduklah dalam keadaan berwudu, jangan menyender dan jangan berbicara. Apabila kita memperhatikan hal-hal ini, maka malaikat akan mengerumuni majelis kita ini. Nur hadis akan tertanam di dalam hati, sehingga akan mendatangkan hidayah untuk beramal. Sewaktu duduk, ketawajuhan kita harus tertuju kepada apa yang ditaklimkan. Apa maksud daripada taklim itu? Maksud daripada taklim itu adalah terciptanya semangat untuk belajar agama di dalam hati kita. Semangat untuk membaca Al-Quran dengan betul sesuai dengan tajwidnya, belajar at-tahiyat, belajar doa kunut, dan lain-lain. Dilakukan secara infiradi. Kitab Fadhoil Amal, Fadilah Quran, sholat, tabligh, dan sebagainya dibacakan sekitar 2 atau 3 halaman. Jangan menambah dengan kata-kata sendiri. Ketika memperdengarkan hadis-hadis, hendaknya dibaca 2 atau 3 kali, sehingga timbul semangat untuk beramal. Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria telah menulis kitab Fadhoil Amal, yang di dalamnya memuat fadilah Quran, sholat, tabligh, zikir, sedekah, Ramadan, dan haji. Dan Maulana Ihtisamul Hasan Kandahlawi menulis kitab Keruntuhan Umat Islam. Hanya kitab-kitab inilah yang bisa dibacakan di dalam taklim ijtimai. Setiap membaca kitab, kemudian memudzakarahkan 6 sifat para sahabat. Setiap anggota jamaah harus mendapat giliran satu persatu. Ketika taklim sedang berlangsung, maka amir taklim mengutus 2 orang anggota jamaahnya untuk melaksanakan jaulah gas, taklimi gas, yaitu memanggil orang-orang supaya ikut menghadiri majelis taklim. Setelah 15 atau 20 menit, 2 orang tersebut kembali lagi bergabung dengan majelis taklim dan digantikan oleh 2 orang lainnya. Diusahakan agar masyarakat di kampung tersebut sama-sama menghadiri majelis taklim yang kita buat. Saudara-saudara sekalian, ketika kita sedang huruf fisabilillah, taklim harian dilaksanakan pada waktu pagi dan setelah zuhur selama 2 sampai 3 jam. Ketika kita sedang berada di rumah, taklim diadakan selama setengah jam. Tetapi apabila belum sanggup, buatlah taklim selama beberapa menit saja dahulu. Bentuk dakwah Rasulullah SAW yaitu pergi dari satu tempat ke tempat lain, baik seorang diri ataupun berjamaah.
Setiap orang mengeluarkan biaya sendiri dengan maksud untuk menyebarkan kebaikan, bukan bermaksud untuk memperoleh harta benda, bukan bermaksud untuk memperoleh pangkat atau jabatan, dan dengan satu semangat, yaitu untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengatakan, kami datang bukan untuk mencari pangkat atau kekayaan, melainkan kami datang untuk mengajak Anda kepada agama, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada Anda. Apabila hal itu terjalin, maka akan terjalin kehidupan yang betul dalam hal muamalah dan muasyarah, serta akan tercipta kasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Dengan demikian, Islam yang sesungguhnya akan terlihat. Pada suatu saat nanti apabila orang kafir melihat kehidupan orang Islam yang begitu indah, maka dia akan tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Islam telah berdatangan ke Madinah Al-Munawwarah. Kaum Ansor di Madinah mengajarkan mereka pendidikan agama serta memberinya makanan dan hadiah, sehingga ketika mereka kembali, orang-orang yang ada di kabilah mereka, yang ada di kabilah-kabilahnya, maka mereka berkata, mereka yang pergi ke Madinah untuk belajar agama telah kembali dengan membawa akhlak yang baik dan bersahabat. Melihat perubahan ini, maka seluruh kabilahnya kemudian memeluk agama Islam. Apabila kita berdakwah sehingga seseorang dapat memeluk Islam, tetapi orang itu tidak melihat kehidupan Islami yang sesungguhnya, maka keislamannya tidak akan kekal. Dan apabila kita berdakwah kepada orang-orang Islam, mengajak mereka supaya menjadi da'i, sehingga terbentuk sifat mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, dan orang-orang kafir melihat suasana yang indah ini, maka mereka akan tertarik untuk memeluk ke dalam Islam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita berdakwah kepada orang-orang kafir sehingga mereka memeluk Islam, maka kita juga harus mengajarkan mereka tentang agama. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengajarkan mereka tentang agama, memberinya makan, membayar zakat, mengeluarkan uang untuk fakir miskin, dan sebagainya. Apabila orang-orang Islam sendiri tidak memberikan contoh, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan keimanan mereka yang lemah, maka orang-orang kafir yang baru memeluk Islam melihat kehidupan Islam yang buruk, maka mereka melihat begitu buruknya kehidupan orang Islam itu sendiri, pasti mereka akan murtad kembali kepada agamanya semula. Sekarang orang Islam yang berstatus sebagai petani misalnya, yang dia bicarakan dan dia pikirkan selalu mengenai pertaniannya. Kita tidak dapat membedakan apakah ia orang Islam ataukah orang kafir. Para petani, buruh, para pedagang, para pengusaha sudah menggunakan cara yang bukan cara Islami lagi. Masing-masing mereka membentuk organisasi sendiri-sendiri. Bahkan mereka lebih taat kepada pimpinan organisasinya daripada kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu usaha senantiasa agar amal-amal ini dihidupkan
Maka Islam memerintahkan 4 hal untuk diamalkan. Jadi 4 hal amalan yang diperintahkan, yang dengannya dijanjikan ganjaran dan surga. 4 hal itu adalah: pertama, amalan yang ada hubungannya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kasih sayang, ihsan, dermawan, adil, menghukum orang yang bersalah. Pada hakikatnya sifat-sifat tersebut adalah sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang diperintahkan kepada hamba-hambanya dan diamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, apa amalannya? Amalan yang berasal dari perbuatan para nabi yang diperintahkan oleh para nabi kepada umatnya. Seperti apa? Seperti mendakwahkan agama, seperti buat taklim, tarbiyah, amar ma'ruf nahi munkar, berusaha menegakkan kalimat Allah, dan berkorban pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya amalan-amalan seperti ini telah dilakukan oleh para nabi, dan untuk hal inilah para nabi tersebut diutus ke dunia ini. Sebagai penggantinya, sekarang amalan-amalan ini diwariskan kepada umat ini. Kemudian yang ketiga adalah amalan-amalan ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, dan amalan tersebut bisa dijadikan jalan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal ibadah tersebut adalah sholat, puasa, haji, kurban, zikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, amalan-amalan yang berhubungan dengan kebutuhan nafsu, dan untuk hal tersebut maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan hukum-hukumnya, dan amalan-amalan ini juga dapat dijadikan bagian dari agama, seperti menikah, memberi makan minum kepada anak istri, mengenakan pakaian, berkasih sayang, jual beli, dan sebagainya. Semua hal di atas berhubungan dengan satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan amalan-amalan tersebut, dan di dalamnya terdapat pahala bagi yang melakukannya. Namun sayang, pada zaman sekarang ini amalan-amalan tersebut sudah tidak lagi dianggap bagian dari amalan-amalan agama. Amalan-amalan tersebut di atas dapat menghasilkan pahala dengan syarat. Syaratnya apa? Pertama, sebagai salah satu perintah Allah yang harus diamalkan sesuai dengan hukum yang ditentukan. Kemudian yang kedua, dengan sebab hal itu, amalan yang lain yang lebih utama dan penting tidak menjadi sia-sia. Majunya dunia akan menjadi bekal berhasilnya suatu usaha sekarang. Segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia dan kemajuan yang dapat kita lihat akan menjadi bekal dalam keberhasilan suatu usaha. Para Nabi alaihissalam berusaha untuk memperbaiki keadaan rohani manusia. Alat untuk mendapatkan kemajuan rohani adalah berusaha mengamalkan ajaran agama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha menyelesaikan segala masalah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berkorban. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun mempunyai tentara, pasukan, dan segala bentuk kekuatan, sedangkan Nabi Musa alaihissalam berusaha untuk memperbaiki keadaan rohani Bani Israel dan mempersiapkan amalan
semata-mata untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, apabila kalian berusaha untuk mendapatkan keimanan, kemudian kamu menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memohonlah bantuan dengan keyakinan yang betul serta beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala." Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kemudian kaumnya berkata, "Kami mempercayai perkataanmu serta berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami berdoa kepadanya. Jagalah kami dari kezaliman Fir'aun beserta para pengikutnya dan dari musibah perbudakannya. Rabbana la taj'alna fitnah lil qaumil zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin." Tertulis di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam untuk memberikan pendidikan keimanan kepada kaumnya. Jadikanlah pusat kota sebagai markas, dirikanlah tempat untuk beribadah, sambungkanlah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Jadilah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan hidup. Kemudian beliau bersabda, apabila hal ini telah diamalkan, berilah kabar gembira kepada kaummu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa, dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa kami senantiasa berada dalam kebenaran. Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam telah memberikan tarbiyah kepada Bani Israel sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, mulai berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Melihat hal ini, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, Engkau telah memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada Fir'aun, dan dengan sebab itu hamba-hambamu telah tersesat. Wahai yang maha penguasa, hancurkanlah kekuasaan dan kekayaan yang telah dia dapat." Waqala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinah wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk meninggalkan Mesir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam dan Bani Israel meninggalkan Mesir. Dengan kekuasaannya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah membukakan jalan bagi mereka sehingga mereka dapat menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Tetapi ketika Fir'aun beserta pasukannya menyeberang Laut Merah tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan mereka. Ini semua terjadi apa? Ini semua terjadi dengan kekuatan dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan para nabi alaihissalatu wassalam. Segala aspek kehidupannya senantiasa menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mengalami penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berkorban. Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan segala masalah-masalah dengan kekuatan dan kudrat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sunnatullah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila." Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki
amal-amal kita, perbaiki iman kita. Kemudian kita senantiasa berpikir bagaimana umat ini bisa bersatu. Jangan sampai ucapan-ucapan kita menyebabkan perpecahan. Contoh ucapan-ucapan yang dapat menyebabkan perpecahan umat adalah ini kaumku, ini keturunanku, ini tempatku. Nah, perkataan-perkataan seperti ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat yang terkenal, telah melakukan satu kesalahan yang menyebabkan perpecahan umat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadanya di dunia ini juga. Masya Allah. Dalam suatu riwayat diterangkan bahwa yang membunuh Sa'ad bin Ubadah adalah jin. Karena ketika itu terdengar suara orang di Madinah, tetapi tidak terlihat orang yang berbicaranya. Dia berkata, kami adalah pimpinan kabilah Khazraj yang telah membinasakan Sa'ad bin Ubadah. Kami telah memanahnya tepat pada jantungnya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah contoh dari kisah-kisah terdahulu yang harus dijadikan sebagai pelajaran, bahwa walaupun manusia memiliki banyak kebaikan, tetapi apabila dia memecah belah umat, dia membuat perpecahan umat, dia mulai melanggar daripada kesepakatan memecah belah umat dengan dasar kekauman, keturunan, tempat kelahiran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Allahu Akbar. Maulana Yusuf rahmatullahi alaih mengatakan bahwa umat ini tidak hanya terbentuk dengan zikir atau suluk saja, tetapi umat akan terbina lewat perbaikan di bidang muamalah, muasyarah, menunaikan hak orang lain, dan memuliakan orang lain. Semua ini hanya akan terbentuk apabila kita mau berkorban untuk senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain. Seperti pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang selalu siap menanggung penderitaan demi terbinanya umat ini. Inilah yang perlu kita teladani. Orang-orang terdahulu dalam setiap amal, itulah yang perlu kita teladani. Cara-cara mereka di zaman dahulu juga memperkenalkan diri, ini perlu kita teladani. Ketika Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengunjungi Pakistan, orang-orang telah lama menyibukkan diri dalam usaha dakwah. Mereka mengumpulkan para pejabat tinggi pemerintahan. Kemudian diadakan suatu ijtima khusus yang dihadiri oleh Perdana Menteri, pejabat tinggi pemerintahan, orang-orang terkenal, tokoh-tokoh terkenal, dan sebagainya. Maka Maulana Yusuf rahmatullah alaih datang untuk memberikan bayan. Sebelumnya tamu-tamu yang datang diperkenalkan terlebih dahulu, karena untuk menghormati mereka, pemberian ucapan selamat kepada bapak-bapak yang hadir di tempat itu, Perdana Menteri, dan sebagainya, pejabat-pejabat lainnya. Setelah perkenalan selesai, maka Maulana Yusuf rahmatullah alaih memulai bayan sebagai berikut. Saudara-saudara, sekarang saya tidak tahu pejabat-pejabat mana saja yang telah Anda perkenalkan. Dan setelah itu beberapa nama binatang-binatang telah Anda sebutkan di balik gelarnya. Apabila Anda memperkenalkannya seperti ini, mungkin saja saya lebih memahaminya. Maulana Yusuf telah memulai bayannya dengan sangat menakjubkan, memikat hati orang yang mendengarnya. Saudara-saudara, seorang Perdana Menteri yang beragama Islam, ada yang kafir, seorang dokter, ada yang Islam, ada juga yang kafir.
Begitu juga dengan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Ada yang Islam dan ada juga yang kafir. Sekarang antara saya dengan Anda tidak ada sesuatu yang khusus. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila orang-orang dahulu memperkenalkan diri, mereka tidak memperkenalkan seperti ini. Ia adalah pemilik sekian hektar tanah, ia adalah pemilik istana, ia adalah pemilik mobil itu dan sebagainya. Melainkan mereka diperkenalkan bahwa ia adalah ahli Badar, ia pernah ikut dalam perang Uhud, ia mengambil bagian dalam perang Hunain, ia telah berkorban untuk agama. Nah, ini dengan cara inilah mereka memperkenalkan diri. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usaha pertama yang harus kita lakukan adalah jadikanlah kehidupan kita sesuai dengan kebiasaan Islami. Apabila hal ini telah terbentuk dan keyakinan kita telah terbina bahwa semua makhluk tidak ada apa-apanya, tidak dapat berbuat apa-apa, segalanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membina, Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan. Kemuliaan dan kehinaan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak adanya suatu benda melainkan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini akan terbina dan terbentuk apabila kehidupan kita sesuai dengan cara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk berjalan di atasnya, kita tidak perlu meninggalkan harta benda. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian khazanah Allah Subhanahu wa taala akan terbuka dan keyakinan yang benar akan membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang benar ini akan membuka pintu-pintu rahmat yang demikian besar yang Allah Subhanahu wa taala curahkan. Maulana Yusuf rahmatullah alaih berkata kepada orang-orang Mewat, banyak di antara kalian datang ke sini, ke tempat saya hanya untuk berziarah dan bersalaman saja. Kemudian pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Maka Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, pahamilah bahwa kerja dakwah ini adalah kerja yang sangat besar. Karena dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan ke dalam hati kalian untuk mencintai saya. Korbankanlah waktu, harta, dan jiwa untuk bergabung di dalam kerja dakwah. Dan dengan sukarela kita bergabung dengan usaha dakwah karena umur kita tidak akan pernah kekal abadi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang yang banyak dijadikan kebiasaan di dunia ini adalah usaha untuk mengumpulkan benda-benda. Sedangkan jalan untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala telah banyak dilupakan orang. Padahal inilah jalan yang sebenarnya, yang senantiasa kita minta di dalam setiap rakaat sholat. Sebab itu adalah jalan para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendapat azab Allah Subhanahu wa taala, jalannya adalah mereka orang-orang yang tidak peduli terhadap ibadah, tidak yakin terhadap sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka pikirkan dan mereka usahakan hanyalah benda-benda dunia saja. Pada zaman sekarang, orang mengatakan tidak ada lagi orang yang mengamalkan agama Islam. Benarkah demikian? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana memberikan paham kepada orang-orang yang pikirannya senantiasa bergantung kepada makhluk, senantiasa meminta kepada makhluk. Apabila kita mengamalkan ajaran Islam sesuai
dengan nafsu dan keadaan, maka Islam tetap ada dalam diri kita, tetapi sesuatu yang kita amalkan itu akan menjadi suatu hal baru. Misalnya seorang pembuat tato ingin membuat gambar singa di badannya. Ketika jarum ditusukkan ke kulit, ia kesakitan. Seseorang berkata kepadanya, "Apa yang sedang Anda lakukan?" Dia menjawab, "Sedang membuat ekor singa." Orang itu berkata lagi, "Jika Anda kesakitan, jangan pakai ekor. Tanpa ekor juga dapat menjadi gambar singa." Kemudian si pembuat tato tersebut tidak jadi menggambar ekor singa ke badannya. Tetapi ketika ia menusukkan jarum ke badannya untuk menggambar bagian singa yang lain, ia kesakitan lagi. Ketika ditanya, "Sedang apa? Sedang apa kamu melakukan?" Maka dia menjawab, "Sedang membuat gambar telinga singa." Orang tadi berkata lagi, "Jika masih kesakitan juga, jangan memakai gambar telinga. Tanpa telinga juga masih tetap bisa menjadi singa." Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sekarang sedang terjadi pada agama Islam. Karena mengamalkan ajaran Islam disesuaikan dengan nafsu masing-masing, sehingga sulit berjalan di atas agama Islam. Hari demi hari ajaran Islam semakin dipenggal-penggal. Pengamalan ajaran Islam disesuaikan dengan keinginan nafsunya masing-masing. Maka saudara-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita buat usaha dakwah ini dengan penuh istiqomah, kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja dakwah ini mempunyai cara yang khas yang digunakan oleh setiap muslim untuk menjadikan diri supaya mengorbankan harta dan diri masing-masing. Oleh karena itu, kita harus meninggalkan muamalah, muasyarah, bentuk yang dapat menghalangi atau mengurangi kelancaran di dalam latihan untuk mengorbankan waktu, mengorbankan harta dan jiwa, baik berupa perdebatan mengenai peribadatan masail atau yang lain-lainnya, masalah khilafiyah. Misalnya apabila kita bersafar ketika melakukan tabligh, kita diharuskan untuk mengeluarkan biaya masing-masing. Tidak boleh meminta kepada orang lain. Selain itu, kita harus menghindari masalah-masalah yang tertulis di dalam surat kabar, masalah-masalah yang tertulis di televisi dan di dalam media massa lainnya. Juga kita hindarkan daripada masalah-masalah ikhtilafi. Kita hindarkan daripada menghambur-hamburkan waktu. Kita usahakan berlaku sederhana, kita tawadu, mengorbankan waktu, dan kita ikuti usul-usul yang ada. Inilah tujuan kerja tabligh, yang dengan sebab pengaruh kerja dakwah ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin berkembang. Hal itu disebabkan usaha yang kita lakukan adalah usaha yang sesuai dengan usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Semakin banyak kaki kita dilangkahkan untuk berkorban, semakin banyak pula pengaruh yang akan kita peroleh. Sebaliknya, semakin kecil pengorbanan kita, semakin kecil pula yang akan kita dapatkan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sarana tarbiyah yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kekuatan yang sangat besar yang dapat digunakan untuk memberikan tarbiyah kepada kalangan atas dan bawah. Apabila Anda mempunyai derajat yang tinggi, Anda pun dapat memperoleh tarbiyah. Hal ini tidak diambil dari sumber yang lain, tetapi memang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha agama ini dilakukan bukan bertujuan untuk menyebarkan bagian-bagian dari amalan agama, melainkan bagi seluruh
makhluk secara terus-menerus menghancurkan keyakinan-keyakinan kepada makhluk dan mengambil manfaat, mengambil istifadah, mengambil manfaat yang sempurna dari zat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga untuk melatih keyakinan dan menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus meninggalkan rumah masing-masing untuk berlatih berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita serukan kepada orang lain supaya mereka juga bisa seperti kita keluar dari rumahnya untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan yakin serta bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya keadaan hati akan berubah dan keadaan hati akan menjadi betul. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan yakin serta bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya keadaan hati akan berubah dan betul, serta pintu untuk belajar memperbaiki sifat yang sempurna untuk manusia akan senantiasa terbuka bagi orang-orang yang berilmu. Apabila seseorang membuat suatu mesin, pasti ia akan memberitahukan cara mengoperasikannya serta memberitahukannya cara untuk merawat dan juga memperbaiki kerusakan pada mesin itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesin-mesin yang datang dari luar selalu disertai petunjuk penggunaannya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan kudratnya, dengan kekuasaannya, dengan kasih sayangnya. Pertama-tama kita diletakkan di dalam rahim ibu yang tidak dapat dijangkau oleh tangan orang lain, bahkan tidak dapat dilihat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bagaikan mesin yang dalam penggunaannya ada hal-hal yang membangun, ada juga yang merusak. Untuk inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi alaihi salatu wassalam. Nabi yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan hidup sesuai dengan cara sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ia akan sukses. Sebaliknya, barang siapa yang hidupnya bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan kerugian, dan kerugian itu akan terlihat dan dengan jelas nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang sempurna sehingga diperbaiki amal-amal kita insyaallah.